Sementara itu terlihat di keluarga Gu, yakni Nona Gulan. Ia pun menanyakan kepada Nili, pastinya Nili sudah lama menunggunya. Nili bilang ia baru saja tiba. Namun kediaman ini tampak tidak begitu aman, dan bahkan ia bisa masuk dengan mudahnya. Nili meminta maaf kepada Nona Gu jika ia lancang masuk tanpa permisi. Nili juga menanyakan apakah keadaan Nona Gu sudah membaik. Nona Gu pastinya berterima kasih dengan perhatian Nili. Kondisinya sudah jauh lebih baik sesudah meminum obat yang diresepkan oleh Nili. Tidak lama Gu Bei muncul di sana. Ia pun menanyakan mengapa Nili kemari. Ia juga dengar bahwa Nili ketika di luar berkonflik dengan Murong dan juga terjadi pertarungan. Nili mengakui bahwa kekuatan Murong memang sangat hebat dan ia bukan tandingannya. Daripada itu ia akan menahan Murong saja. Nili sebenarnya datang kemari karena ingin meminta bantuan kepada Gu Bei. Pastinya Gu Bei akan melakukan yang terbaik untuk membantu Nili. Ternyata Nili ingin Gu Bei membantunya untuk membeli roh iblis. Terserah apapun atribut evolusinya, yang penting Nili mau semuanya. Namun kata Gu Bei, roh iblis biasa dengan atribut evolusi rendah itu sama sekali tidak berguna. Namun Nili pastikan ia punya caranya sendiri, dan ia akan mengembalikan biaya pembelian roh iblis nanti. Dikarenakan Nili sangat butuh banyak, makin banyak itu makin baik. Gu Bei dengan senang hati membantu karena mereka adalah teman, dan serahkan saja ini kepadanya. Akan tetapi Nili mengingatkan bahwa hal ini harus dirahasiakan. Setelah hal itu terlihat Nili sudah bersiap dengan tungku mimpi buruknya. Ia juga sudah menyiapkan 20 roh iblis dalam sehari yang didapatkan oleh Gu Bei, dan ini cukup untuk berkultivasi sebanyak 2000 kali. Lalu kemudian Nili mulai untuk memurnikan roh iblis ke dalam tungku mimpi buruk. Namun ternyata gagal, dan masih saja sangat mudah gagal, yakni jika dimurnikan dengan kualitas yang tinggi. Meski begitu, tungku mimpi buruk juga menyerap energi roh iblis yang hancur. Mungkin akan makin mudah muncul roh iblis yang bagus. Sehingga akhirnya Nili pun akan mencoba menggunakan lebih banyak roh iblis. Ia pun mulai untuk memurnikan roh iblis dengan jumlah yang banyak sekaligus ke dalam tungku mimpi buruk. Nili pun berhasil melakukannya. Roh iblis pun terbentuk di sana. Nili pun tampak senang. 20.000 lebih roh iblis berhasil memurnikan 30 roh iblis dengan atribut evolusi tingkat dewa. Meski anak orang-orang kaya tidak tertarik, akan tetapi murid yang biasa saja pasti akan membelinya. Lalu ketika Nili keluar rumah, ternyata di luar rumah sudah menunggu Piao dan juga Xiaoyu. Piao nampaknya bersedih. Ia pun menjelaskan bahwa 3000 lebih sisik jiwa yang berhasil dikubur di tanah reruntuhan hantu, semuanya dirampas oleh anak buah Waling. Ditambah lagi Xiaoyu juga mengalami beberapa kesulitan. Namun untungnya saja kekuatan mereka tidak berhasil menaklukkan dirinya. Ia juga mendengar bahwa Nili sudah keluar di hari pertama di tanah reruntuhan hantu. Nili bilang bahwa ia bertemu dengan Murongyo, yang berakhir dengan semua sisik jiwanya dirampas oleh Murongyo. Ketika itu Xiaoyu memperlihatkan bahwa ia sudah menukar banyak batu roh. Ia pun memberikannya kepada Nili dan juga Piao agar dipakai untuk berkultivasi. Jumlahnya 160 lebih batu roh. Ini adalah jumlah terbanyak yang bisa ia kumpulkan. Namun Nili bilang tidak perlu karena ia punya cara untuk mendapatkan batu rohnya sendiri. Ia pun mengajak Piao dan Xiaoyu untuk ke pasar Akademi Tianling. Setelah di pasar, terlihat Piao tergoda dengan beberapa barang yang dijual di sana. Tapi kata Nili, jangan lupa bahwa kita ke pasar ini untuk menjual roh iblis. Nili langsung menyiapkan tempatnya sendiri, dan 30 roh iblis evolusi tingkat dewa siap dijual. Nili pun mengingatkan kepada Piao, jika ada yang bertanya, bilang saja bahwa roh iblis ini dibawa dari dunia kecil. Lagi pula mereka juga tidak bisa masuk ke dalam dunia kecil, yakni kota Glory. Ditambah lagi sebelum orang lain mengacau, jual sebanyak apapun yang kita bisa.
Hingga akhirnya Piao berkata tenang saja karena ini adalah keahliannya. Sementara itu terlihat para murid pun membicarakan bahwa murid baru bernama Nili menjual roh iblis dengan atribut evolusi tingkat dewa. Piao sendiri dengan teriakannya menawarkan kepada orang-orang di pasar roh iblis dengan atribut evolusi tingkat dewa. Bahkan juga memperlihatkan roh iblis Pionix di hadapan semua orang. Roh iblis ini seharga satunya 50 batu roh. Jika membeli 3 maka akan gratis 1. Hal itu membuat para murid berkumpul untuk membeli roh iblis yang diskon tersebut. Namun ketika para murid berkumpul untuk membeli, tiba-tiba saja ada kelompok orang yang mendatangi dengan penjualan roh iblis tersebut. Kelompok itu diketuai oleh orang yang berambut merah yang bernama Li Xingyun, yakni dari keluarga Changyan. Nili tahu bahwa nafas naga api Xingyun melatih keterampilan 9 transformasi naga api dari keluarga Changyan. Xingyun pun mendengar bahwa kalian menjual roh iblis dengan atribut evolusi tingkat dewa. Ternyata Xingyun ingin membeli semua roh iblis yang Nili punya, yakni dengan harga yang sesuai. Xingyun juga memperkenalkan namanya ketika ditanya oleh Rod Nili. Ternyata Nili juga pernah mendengar tentang orang ini. Ia tahu bahwa setelah gagal memperebutkan posisi kepala keluarga Changyan, Xingyun keluar dari sekte Yusen lalu kemudian menjadi pemimpin suatu kelompok di luar. Nili bilang bahwa ia masih punya 24 roh iblis dengan atribut evolusi tingkat dewa. Xingyun berkata ini cukup banyak. Tapi sayangnya tidak ada roh iblis keturunan darah naga. 退出了羽神宗，没有龙血传承的妖灵了。24只神级成长性的妖灵，行云，没有龙血传承的妖灵了。 Ia pun membelinya walaupun ini roh iblis dengan atribut evolusi tingkat pertumbuhan. Sedangkan Nili bergumam walaupun sulit membedakan baik atau jahat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Xingyun ini punya banyak teman di mana-mana. Ditambah lagi anak buahnya juga sangat setia. Dan reputasi Xingyun ini lebih tinggi dibanding dengan Tuan Muda Bei dan juga Long Yuyin. Nili pun menyampaikan jika kelak nanti ada roh iblis jenis yang diinginkan oleh Tuan Muda, maka ia akan menghubungi Xingyun. Hingga akhirnya Nili menyuruh Piao untuk membungkus semua roh iblis yang akan dibeli oleh Tuan Muda. Totalnya adalah 900 batu roh. Tuan Muda Xingyun langsung menyerahkan semua batu rohnya yang ada dalam cincin. Ia juga mengatakan kepada Nili, jika Nili ingin bergabung dengan timnya, maka cari ia kapan saja. Ia pun pasti akan menyambut Nili dengan sopan. Jika tidak bergabung, tidak masalah. Yang penting jika ada roh iblis bagus, hubungi ia sesegera mungkin. Nili mengerti. Ia menjanjikan jika ada roh iblis dengan atribut evolusi tingkat dewa, ia akan menghubungi Tuan Muda Xingyun. Ketika itu Xingyun juga memberitahukan anak buahnya untuk menyampaikan pesan kepada Hualing. Di masa depan ialah yang akan melindungi Nili. Jika Hualing berani bertindak licik lagi, ia akan langsung menghajar Hualing. Setelah hal itu terlihat Nili dan Piao mengambil roh iblis yang banyak yang sudah disiapkan oleh Gu Bei. Dan seperti biasa Nili pun memurnikan roh iblis yang tingkat rendah ini untuk menjadi roh iblis evolusi tingkat dewa. Gu Bei juga terus memasok roh iblis tingkat rendah yang banyak untuk dimurnikan oleh Nili. Dan juga seperti biasa Piao pun menawarkan roh iblis kelas atas ini kepada para murid yang akan membelinya. Hari-hari pun berlalu dengan Nili seperti biasa memurnikan roh iblis, bahkan sampai membuat ledakan asap di sekitar Nili. Lalu berlanjut, guru di akademi pun menjelaskan tentang roh iblis adalah prioritas utama setelah mencapai ranah Vlivet. Maka para murid bisa menyatukan roh-roh iblis dengan keturunan darah naga lebih baik dan juga menjadi jenius dengan akar spiritual. Guru akademi pun berharap roh iblis keturunan darah naga yang para muridnya satukan setidaknya punya atribut evolusi tingkat unggul. Saat itu guru pun mengusir Nili dan juga Piao dikarenakan malah tidur di kelas.
Tampaknya mereka berdua kelelahan menjual roh iblis terus-menerus. Setelah hal itu seperti biasa, Nili dan Piao menjual roh iblis di pasar. Banyak yang membelinya, bahkan Gubei juga menanyakan. Ia dengar bahwa Nili sudah menjual banyak roh iblis atribut evolusi tingkat dewa. Karena beberapa anak buah senior keluarga Gu juga memerlukan beberapa roh iblis, yakni untuk memenangkan hati orang-orang. Yang pada akhirnya Nili pun akan mencari Gubei setelah ia mendapatkan roh iblis atribut evolusi tingkat dewa. Nili pun terus memurnikan roh iblis dengan jumlah yang cukup banyak dan seperti biasa menjualnya lagi ke pasar. Pastinya dagangan roh iblis itu sangat laku keras. Bahkan dalam waktu yang singkat, roh iblis yang dimurnikan oleh Nili terjual dengan habis. Setelah hal itu, Nili pun sesuai janjinya menyerahkan roh iblis yang diinginkan oleh para senior keluarga Gu kepada Gubei. Lalu setelah hal tersebut, Nili pun nampaknya ada di suatu tempat di sebuah gubuk. Di sana terdapat bunga sakura yang sangat indah. Ia juga melihat avatar roh dari gurunya yang sedang melihat dirinya. Setelah mengingat tempat ini, ia pun flashback ke masa lalu. Ia berlatih meninju menendang ke sebuah pohon untuk berlatih. Di sana juga sudah ada gurunya yakni Ying Yueru. Nili pun bertekad bahwa ia hanya percaya kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Terlihat bahwa Nili di masa lalu itu memang sudah dewasa dan tidak bocil lagi. Nili dewasa pun berambisi. Selama gurunya memberikan sedikit peluang, maka ia akan membantai mereka satu persatu. Sedangkan gurunya sendiri tahu bahwa Nili ini murid yang keras kepala dan tidak bisa dibimbing. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Tales of the Moon Ash God part 101-nya di season 8 kali ini. Untuk bagian selanjutnya seperti biasa menunggu 2 episode, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.